Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu doakan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Bu Guru Ika Priharyani. Anak-anak bisa panggil Bu Ika ya. Nah, hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 3 tokoh dan penemu, subtema 1 penemu yang mengubah dunia, pembelajaran kedua. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak pastinya sudah belajar mengenai Michael Faraday di pembelajaran 1 ya. Nah, Michael Faraday ini adalah seseorang yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak sekali manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Dan bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak bersama-sama. Pada gambar tersebut ialah sang penemu generator, yaitu Michael Faraday anak-anak. Nah, dengan adanya penemuan penghasil arus listrik ini, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Di antaranya, listrik dapat membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, ayo kita amati bersama gambar tersebut yuk. Nah, pada gambar tersebut ada seorang anak bernama Edo yang sedang duduk bersantai di kamarnya. Setelah kita amati gambar Edo yang sedang duduk bersantai di kamarnya, Bu Guru ada pertanyaan untuk kalian. Nanti Bu Guru akan memberikan waktu untuk menjawab. Disimak baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Bu Guru ulangi. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Iya, pintar sekali anak-anakku yang hebat. Ada kipas angin, radio, lampu ruangan, dan lampu belajar. Pertanyaan kedua ya anak-anak. Apa manfaat listrik untuk Edo? Ibu ulangi, apa manfaat listrik untuk Edo? Yuk kita jawab bersama-sama. Nah, pada gambar tersebut, Edo sedang membaca buku. Jadi, fungsi listrik untuk Edo apa anak-anak? Ya, betul. Listrik mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Bagus sekali anak-anak, kalian bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ika dengan benar. Nah, sekarang Bu Ika minta kalian untuk mengamati sekelilingmu. Ayo coba sebutkan manfaat apa saja dari listrik yang kalian temukan. Yuk kita jawab bersama. Yang pertama, manfaat listrik di sekeliling kita yaitu menyalakan lampu untuk penerangan. Yang kedua, berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone. Yang ketiga, kemudahan mendapatkan air dengan pompa air elektrik. Yang keempat, mengawetkan makanan
atau minuman dengan kulkas. Yang kelima, mendapatkan hiburan dengan menonton televisi. Nah, dari kelima manfaat listrik yang sudah Bu Ika sebutkan, mana nih yang menurut kalian sama dengan manfaat listrik di sekeliling kalian? Bagus ya anak-anak. Mengenai pembahasan listrik tadi, sudah kita bahas mengenai manfaat dari listrik. Paham ya anak-anak? Kalian semua berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kalian dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Nah, sekarang apa itu hak? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Sekarang, perhatikan gambar-gambar berikut ya anak-anak. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Yo, pada gambar pertama, ada seorang anak yang sedang duduk dan menerima suatu pembelajaran atau ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Jawabannya apa anak-anak? Ya, betul. Anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Karena apa? Salah satu hak seorang anak yaitu memperoleh pendidikan. Sehingga kedua orang tuanya harus mendukung anak tersebut dalam memperoleh pendidikan. Pada gambar kedua, ada seorang anak yang ingin mengemukakan pendapatnya kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Nah, jawabannya apa anak-anak? Ya, tentu dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat kepada kedua orang tuanya. Hal ini dikarenakan semua orang, baik anak kecil maupun anak dewasa, mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum maupun di dalam keluarga. Yuk kita perhatikan lagi gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, sekarang gambar ketiga. Ada seorang anak yang terlihat murung karena ditertawakan oleh teman-temannya. Pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Jawabannya tentu tidak ya anak-anak. Hal ini dikarenakan hak untuk memperoleh hidup yang aman harus dimiliki oleh semua orang. Pada gambar tersebut, anak tidak merasa aman karena tidak ada yang melindunginya akibat perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya. Pada gambar keempat, terdapat seorang anak yang sedang belajar namun tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya karena sibuk menonton televisi dan bermain gadget. Pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Jawabannya apa? Ya, tentu tidak. Mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua memanglah hak semua anak. Jika anak tidak mendapatkan hak memperoleh kasih sayang, maka akan menghambat ia dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba anak-anak sebutkan hak dalam kehidupan di rumah. Iya, benar sekali. Jawabannya mendapatkan makanan dan minuman, mendapat kasih sayang, mendapat tempat tidur, mendapat uang jajan, dan lain-lain. Lalu coba sebutkan hak di sekolah. Iya, bagus sekali jawabannya. Mendapat ilmu,
membaca buku di perpustakaan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan tempat belajar yang layak. Setelah membahas hak di rumah dan hak di sekolah, kemudian coba anak-anak sebutkan hak di masyarakat. Iya, tepat sekali jawabannya, yaitu menggunakan jalan umum, berpendapat, berhubungan sosial, beribadah, dan lain-lain. Itulah contoh hak dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jadi, apakah yang dimaksud dengan hak anak-anak? Ya, hak merupakan milik atau kepunyaan, atau hak juga bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak juga bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban ya anak-anak. Jadi, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Hal ini dimaksudkan kita tidak boleh hanya menuntut hak saja, tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban itu harus selalu seimbang. Paham ya anak-anak? Sekarang, apa saja yang mempengaruhi hak kita di rumah? Ya, ada kurangnya kesadaran orang tua akan kewajibannya, konflik rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian, apa saja yang mempengaruhi hak kita di sekolah anak-anak? Ya, tepat sekali. Di antaranya, kurangnya kesadaran pihak sekolah akan kewajibannya dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Setelah membahas mengenai apa saja yang mempengaruhi hak kita di rumah dan di sekolah, coba anak-anak sebutkan apa yang mempengaruhi hak kita di masyarakat. Iya, di antaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya, status sosial, dan lain-lain. Anak-anak, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Nah, hak-hak tersebut sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Di antaranya rumah, masyarakat, maupun di sekolah. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita dalam kegiatan sehari-hari ya anak-anak. Namun begitu, walaupun kita mempunyai hak dalam penggunaan listrik, kita tetap harus menghemat listrik ya, karena hemat itu apa anak-anak? Pangkal kaya. Demikian pembelajaran dengan Bu Ika hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.